diluluskan Bapak Ibu guru. Karena tim validator itu nanti mereka akan diberikan sebuah form yang mana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nggak di dalam aksi nyata itu, sesuai tidak dengan permintaan aksi nyata. Oke, lalu ini dia tips anti gagal bagaimana membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, ini semoga ini bisa menjadi catatan kita bersama nantinya. Yang pertama, triks dan trik membuat aksi nyata agar lolos validasi. Yang pertama sekali, pahami sesuai instruksi dari pelatihan mandiri itu. Jadi setiap modul yang kita laksanakan, kemudian aksi nyata yang Anda kita lakukan, itu sudah ada instruksi yang harus kita laksanakan. Kemudian jangan lupa menampilkan apa saja yang harus diunggah. Biasanya di aksi nyata kan diminta tuh, apa yang harus diunggah? Mungkin foto siswa, mungkin foto guru yang dengan diskusi, itu harus ditampilkan Bapak Ibu guru. Tidak bisa hanya menampilkan foto kita sendiri, umpamanya mentang-mentang kita ganteng atau cantik gitu ya, terus foto kita ditempelin gitu, ya nggak cukup. Buktinya nggak cukup, karena permintaannya bukan foto kita, yang diminta adalah foto rekan sejawat atau murid atau orang tua sesuai dengan tagihan yang ada di PMN. Kemudian menampilkan resume pelatihan mandiri. Resume ini semacam apa? Itu adalah menuangkan refleksi kita setelah mempelajari pelatihan tadi. Umpama tadi kita ambil pelatihan Merdeka Belajar ya. Nah, di situ kita harus menuangkan kembali pemahaman kita seperti apa tentang Merdeka Belajar itu, Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian kita tampilkan sebagai pengantar istilahnya. Jangan sampai langsung hanya foto-foto yang dikirim tanpa ada penjelasan dan seterusnya. Itu yang membuat aksi nyata itu gagal karena tidak ada deskripsi dan seterusnya. Kemudian kalau memang aksi nyata itu berkaitan dengan bahan ajar, harus menampilkan bahan ajar. Kalau memang yang diminta Bapak Ibu guru menampilkan sebuah presentasi dalam kelas, harus ada foto yang mendukung bahwasanya Bapak Ibu guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LCD, menggunakan media-media pembelajaran yang terkait. Kemudian yang kelima, foto ini sangat penting. Semakin banyak fotonya, berikan gambaran, setiap gambarnya berikan keterangan, ini akan memudahkan tim validator. Nah, dulu ketika saya menjadi validator tahap pertama dulu sekali, ini sangat kita tunggu-tunggu nih Bapak Ibu guru yang buat aksi nyata, kemudian fotonya diberikan caption, keterangan, dan seterusnya. Ini serius ini buat aksi nyatanya, nggak lama-lama tuh kita kasih validasi. Seperti itu, karena memang rinci, detail, kemudian rapi, dan seterusnya. Sehingga ini uh, sangat bermanfaat ya bagi tim validator, karena tim validator kan juga manusia Ibu, mereka harus melihat aksi nyata dari Bapak Ibu gurunya itu banyak sekali itu. Sehingga hal inilah yang mendasari bagaimana tim validator itu kadang-kadang kalau melihat aksi nyata yang nggak lengkap, nggak usah dibaca sampai akhir, ketahuan nih plagiat dan seterusnya, akhirnya ditolak. Dan ditolaknya nggak ditolak langsung ya, biasanya melakukan perbaikan. Nah, kemudian refleksi, ini yang sering Bapak Ibu guru lupa. Biasanya kita asik nih buat refleksi, bagi pakai Google Form gitu kan. Pakai Google Form, kemudian kita lupa menampilkan hasil daripada lembar umpan balik dari guru. Jadi bedakan, mana umpan balik, mana refleksi. Oke, bisa diberikan tanggapan di kolom komentar Bapak Ibu guru, apa perbedaan antara umpan balik dan refleksi. Oke, di refleksi untuk siapa, umpan balik untuk siapa. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, bisa bantu kita. Apa perbedaan antara umpan balik dan refleksi? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Silakan di kolom komentar, kita tunggu apa sih perbedaannya antara umpan balik
dan refleksi. Saya mau minta open mic boleh nggak ya ini? Saya pilih secara acak nih, meskipun nggak angkat tangan. Tapi sebelumnya atau mungkin ada yang ingin oh ini angkat tangan loh ini, Ibu Ibu, oke. Oke, Ibu Linda ya? Ibu Linda, boleh open mic Ibu Linda. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Sebelum kita buka di kolom komentar. Halo? Mas Dedi. Oke, kita buka di kolom komentar ya. Di kolom komentar kita lihat sudah banyak sekali nih. Sehingga jangan sampai nanti keliru nih. Refleksi untuk guru umpan balik untuk audiensi bisa siswa atau rekan satu. Wah, keren, keren, keren. Ini Bu Rahma ini. Kalau Ibu Saprun Siwi, kalau refleksi itu mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Kalau umpan balik itu tanggapan atas apa yang telah disampaikan. Wah, betul. Betul ini juga Ibu Saprun Siwi. Refleksi itu gurunya, umpan balik tanggapan yang diberikan oleh sasaran aksi nyata kita. Wah, keren ya Ibu Guru ini. Refleksi bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Oke, itu refleksi. Betul sekali. Ada lagi yang menyatakan refleksi itu untuk diri sendiri atau peserta aksi nyata. Oke. Oke, jadi di sini tidak ada miskonsepsi ya. Jadi Bapak Ibu Guru sudah mampu membedakan antara refleksi dan umpan balik. Oke. Oke. Wah, keren-keren. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Guru. Di sini kita sudah melihat bagaimana dalamnya pemahaman Bapak Ibu Guru terkait umpan balik dan refleksi. Jadi kita bisa lanjut ini. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu Guru sekalian, ketika kita membuat sebuah refleksi, itu harus terdokumentasi entah yang kita ketik dengan tangan, entah yang kita tulis, afwan, entah yang kita tulis langsung menggunakan komputer, maupun yang kita coret-coret pakai tangan kita. Itu harus terdokumentasi, difoto, di-scan, dan dilampirkan di dalam aksi nyata kita. Begitu juga umpan balik dari rekan sejawat. Tidak cukup Bapak Ibu Guru hanya melampirkan, kalau saya pakai Google Form aja biar lebih cepat, teman-teman juga males kalau Ibu bikin apa namanya, bikin tulisan, mendingan pakai Google Form cepet. Boleh, boleh pakai Google Form. Hanya saja hasil dari umpan balik, hasil dari refleksi itu yang ditampilkan, bukan linknya Bapak Ibu Guru. Kadang-kadang ini yang menjadi salah persepsi dari Bapak Ibu Guru adalah ketika membuat aksi nyata, saking semangatnya dibagikan ke teman lain. Berikan umpan balik ke aksi nyata. Itu nggak dihitung Bapak Ibu Guru. Yang dihitung adalah apa yang tertulis di dalam PDF yang Bapak Guru unggah. Karena apa? Tim validator dia tidak akan melihat komen-komen di sosial media yang Ibu kirim, tidak, tapi hasil komen, umpan balik, refleksi yang ada di lembar aksi nyata Bapak Ibu Guru sekalian. Jadi, saya tekankan lagi, umpan balik yang Bapak Ibu Guru dikirim di Telegram, di WA, atau di umpan balik di PMM yang Bapak Ibu Guru lihat di komentar itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah umpan balik atau refleksi yang berada di dalam dokumen PDF yang Bapak Ibu Guru unggah, bersama foto dan deskripsi pendukungnya. Oke, sampai sini sudah clear ya Bapak Ibu Guru? Berikan tanda jempol kalau memang di penjelasan ini bisa dipahami untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jadi, umpan balik, refleksi, yang dihitung adalah yang ada di kolom PDF, bukan di kolom komentar yang ada di PMM. Kita lanjut. Nah, salah satu tips yang kedua adalah sebelum kita unggah ya aksi nyata itu, kita bisa melihat contoh aksi nyata topik yang sudah divalidasi. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalau Ibu Guru melihat di platform Merdeka Mengajar, di situ ada menu pelatihan sama menu pengayaan. Nah, di sini ada tertulis contoh aksi nyata topik kurikulum Merdeka yang sudah lolos validasi beserta tips praktis membuatnya. Nah,